Iya, banyak cara dilakukan oleh pemerintah untuk bisa swasembada pangan khususnya di Jawa Barat ya. Iya, apa saja langkah yang harus ditempuh oleh Jawa Barat untuk Hmm, bisa menjadikan provinsinya ini swasembada pangan ya? Karena betul. kita tuh familiar dengan istilah ini pada saat zaman Pak Soeharto Pak dulu. Harto, betul. Kita harus bisa swasembada pangan. Artinya kita tidak tergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan di negerinya sendiri ya. Karena Gemah Ripah Lojinawi kan harusnya. Lucunya gini, sebenarnya ini hal yang sangat ironis ya. Indonesia yang luasnya lebih dibanding negara Asia lainnya harus mengimpor beras, kedelai dari Betul. negara-negara lain yang wilayahnya tidak lebih besar dari Indonesia, bahkan tidak lebih besar dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Apakah ada komitmen-komitmen dalam tanda kutip untuk harus mengimpor dari negara luar? Semoga nggak ada ya, dan semoga tujuannya yang super baik untuk bisa memberikan kemudahan masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhannya. Lantas seperti apa langkah yang dilakukan untuk bisa swasembada pangan di Jawa Barat? Ini dia liputannya. Bertambahnya jumlah manusia yang kelaparan membuat pemerintah Indonesia berupaya mencapai swasembada pangan. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pada tahun 2019 7,9% manusia di dunia kelaparan, tapi pada tahun 2023 naik menjadi 9%. Saat ini setidaknya 733 juta orang kelaparan. Oleh karenanya Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah memprogramkan swasembada pangan pada tahun 2028 dan hal tersebut bisa tercapai melalui kerjasama berbagai pihak. Nah, ya memang dunia berusaha agar tidak ada manusia, anak-anak yang kelaparan. Tapi kan kenyataannya dari 2019 sekarang 2023 meningkat. Ya, 2019 itu 7,9% yang kelaparan. Sekarang 9%, ada 733 juta orang ya kekurangan. Oleh karena itu program pemerintah harus swasembada pangan 2028, dan itu kata kuncinya kerjasama ya, karena ada bupati, ada gubernur, ada kementerian terkait, ada irigasi, ada bibit unggul dan lain-lain ya. Dan insya Allah kalau kita bareng-bareng kita kerjasama, dan sekarang Pak pemerintah membentuk Kementerian Bidang Pangan untuk mengkoordinasi ya. Saya meyakini kalau kita kerjasama 2028 kita bisa swasembada pangan ya. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan Jawa Barat harus lebih cepat daripada nasional dalam mencapai swasembada pangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu mencapai target produksi 11,1 juta ton gabah kering giling pada tahun ini. Saat ini baru mencapai 8,5 juta ton gabah kering giling sehingga pihaknya berupaya melakukan ekstensifikasi lahan pertanian hingga modernisasi. Penggunaan mesin pengeringan pun digalakan agar para petani tidak bergantung pada matahari dalam mengeringkan gabah, sehingga produksi GKG bisa lebih banyak. Di masalah pangan itu bukan hanya masalah pupuk, bukan hanya masalah irigasi, ada masalah benih, masih ada hal lain terkait. Jadi tadi sampaikan Pak Menteri, irigasi tidak hanya sekedar kompensasi, tapi bagaimana dari sumber air itu menuju sawahnya, benih, bagaimana yang terbaik. Dan masa tadi juga Pak sudah sampaikan lahan yang kurang. Jadi di Jawa ini harus ada ekstensifikasi, bisa 2-3 kali panen dalam itu yang mendorong kita betul balik lagi cuaca kendaraan, dan juga harus ada modernisasi untuk misalnya pengeringan saja. Kita mesti presentasinya dengan menggunakan mesin, menggunakan dryer itu sedikit. Ini kalau kita tingkatkan, pengeringan itu kan bisa yang 2 hari kan bergantung sama matahari. Kalau mataharinya kurang bisa lebih banyak. Upaya penting lainnya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperingati Hari Pangan Sedunia yaitu menggalakkan gerakan Stop Boros Pangan atau Zero Food Waste. Melalui gerakan tersebut, tidak hanya pangan yang tak banyak terbuang, tapi juga bisa dimanfaatkan seluruhnya, melainkan juga pengurangan sampah organik di Bandung Raya khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Budi Hartati, Bandung TV.